Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Umam selaku fasilitator saya. Yang saya hormati Ibu Ernawati selaku pengajar praktek saya. Kali ini saya akan mempraktekkan kucing untuk supervisi akademik bersama rekan saya, Bu Rini. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama Bu Rini. Bu Rini, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Bu Rini, apakah ada waktu untuk kegiatan pra-observasi sebelum saya melakukan supervisi di kelasnya Bu Rini? Ada. Untung saya belum ngajar lagi. Ya. Bu Rini, kira-kira nanti materi apa ya yang akan Bu Rini sampaikan pada pembelajaran nanti? Procedure text. Procedure text. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri? Tujuan pembelajaran procedure text itu agar siswa mampu memahami bagaimana cara melakukan sesuatu dengan kalimat yang benar. Oh begitu ya, jadi agar siswa bisa memahami dalam melakukan sesuatu dengan kalimat yang bahasa Inggris yang benar. Ya, ada yang tertulis, ada yang lisan. Ada yang tertulis dan juga ada yang lisan. Kira-kira agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai, persiapan apa ya yang Bu Rini siapkan untuk kegiatan pembelajaran nanti? Media pembelajaran yang saya gunakan nanti itu LCD, kemudian ada LKPD dan beberapa video. Satu video video pembelajaran. Video pembelajaran. Kira-kira nanti di kelasnya Bu Rini yang akan Bu Rini terapkan pembelajaran dengan materi tersebut, ada enggak kira-kira kendala atau tantangan? Mungkin kan mungkin Bu Rini sudah pernah mengajar di kelas itu dalam materi-materi yang lain. Kalau untuk bahasa Inggris itu secara umum tantangan saya adalah keterbatasan kosakata yang mereka punya. Oh, jadi itu secara umum gitu atau hanya beberapa persennya saja? Secara umum, tapi tidak begitu berarti, karena pada suatu saat nanti mereka boleh lihat kamus atau diskusi dengan temannya atau bertanya pada saya. Iya. Kira-kira nanti strategi apa nih atau model pembelajaran apa yang akan Bu Rini terapkan dalam untuk memenuhi biar tantangan-tantangan tadi itu bisa teratasi dalam pembelajaran? Saya akan menggunakan metode pemodelan. Iya, saya akan sajikan video yang native speaker, tapi dengan yang bahasa yang paling sederhana, maksudnya yang tidak terlalu tepat bicaranya, yang sesuai dengan kemampuan mereka. Kira-kira Bu Rini perlu bantuan rekan sejawat atau perlu bantuan siapa nih dalam menyiapkan strategi pembelajaran nanti bisa berjalan dengan baik? Ya, saya biasanya berdiskusi dengan teman sesama pengajar bahasa Inggris kelas 9. Gitu Bu Rini ya. Kayaknya kemarin itu ada beberapa perangkat yang masih belum dilengkapi ya sama Bu Rini. Iya. Kira-kira kapan nih Bu Rini akan melengkapi? Segera Bu. Kalau nggak besok lusa sudah. Untuk ini Bu Rini, dalam pembelajaran nanti kira-kira Bu Rini ini akan meningkatkan kompetensi apa yang ingin Bu Rini harapkan, atau kompetensi apa yang ingin dicapai Bu Rini sebagai seorang pengajar waktu pembelajaran nanti? Saya ingin meningkatkan kompetensi sosial emosional, karena mengajar bahasa Inggris itu perlu keademan hati gitu ya. Banyak yang kan Bu Rini ya. perlu keademan hati dan nggak boleh langsung seperti bensin ketemu api gitu, langsung marah gitu, nggak bisa. Sosial emosional. Kira-kira strategi apa nih yang akan Bu Rini pakai untuk agar
Bu Rini bisa meningkatkan kompetensi sosial emosional yang bisa diharapkan agar Bu Rini bisa melayani siswa dengan berbagai macam karakter tadi dengan baik. Kira-kira strategi apa yang akan Bu Rini terapkan? Pembelajaran berdiferensiasi karena kemampuan anak di dalam kelas kan tidak sama. Termasuk sosial emosionalnya anak juga tidak sama. Iya. Ya salah itu ya bagus sekali. Mungkin kira-kira pembelajarannya akan dilaksanakan kapan ini Bu Rini? Biar saya bisa melakukan pengamatan ini. Minggu depan, Bu. Oh, minggu depan. Ya, hari Jumat ya Bu Rini? Iya. Oke. Minggu depan hari Jumat saya akan hadir di kelasnya Bu Rini. Kita bersama-sama melihat pembelajarannya Bu Rini untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi ya, dan menggunakan beberapa macam strategi tadi untuk mengatasi kendala-kendala yang ada di dalam kelasnya Bu Rini. Iya. Terima kasih Bu Rini sebelumnya. Sama-sama, Bu Lina. Nah, itu tadi adalah kegiatan coaching untuk supervisi akademik yang saya lakukan bersama rekan saya Bu Rini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. He knows what procedure tag is? Anybody? Saya Bu, teks prosedur adalah cara memutasikan sesuatu. Who has another answer? Ada yang punya jawaban lain? Saya Bu, kalau cara membuat sesuatu itu termasuk prosedur teks bukan? Okay, both of your answer are right. Dua-duanya betul. About procedure text, you can open your book on page 53. In this chapter, we will learn about how to get the best result and how to avoid an accident, damage, and unnecessary waste. Okay? And now, for enrich your knowledge, let's see a video, an example of video about a procedure text. Rest for a minute. We want to put our skirt on and our bird. Okay. Now, we want a nice warm skirt, but not a nice hot skirt. Too hot, you'll end up with a burnt butter first. Butter, then a dash of salt and pepper, and of course the spinach, the ham, and the cheese. And our equipment will be a non-stick skillet, a hand this, a plastic, and sticky. Move that around, get it going. Okay? After watching the video, I want you to make a group of 4 or 5. Okay? Group 4 or 5. 1, 2, 3, 4. That's group 1. And then group 2, group 3, group 4, group 5, group 6, group 7. Okay. For each group, you have to answer this in group. You have to choose one of your friend as the group leader. Oh, nanti makanya ini
kegiatan. The first is true false based on the video you have watched. And the second, you have to complete the table based on the video. Study the question first, and then I will play it again after you observing it. Any question about the worksheet? Any question? Bu, buat yang benar itu jawabannya ditulis di mana? For answering task A about the true false, you can give a circle to the answer you choose. Okay? Make a circle, give a circle. If it is true, please circle the T, and if it is false, kalau salah, please circle the F. That's all. Sudah kalian pahami semua arti pertanyaannya? Kalau sudah, saya akan memutar ulang. Kemudian kalian coba jawab sesuai dengan video yang kamu lihat. Paham? Paham? Hi, I'm Chef Robert, and today I would like to show you how easy it is to make a dish. In our water, we go ahead and add our seasoning. We're going to mix this all up. We're going to put our cinnamon on and our butter. Okay. Now, we want to get it nice and seasoned, and it also help it keep from sticking. So kind of move that around, get it going. Okay, now please do the worksheet in group. Okay, you can discuss each other. You have to discuss it. You understand? Yes. Didiskusikan, silakan diisi setelah pemutaran video yang kedua. Pasti kalian sudah punya bayangan itu jawabannya apa. Silakan mulai. Tadi itu komposisinya itu ada 2 telur, terus garam, mentega, terus ada dagingnya juga, terus ada ladanya, terus diaduk. Paham ini maksudnya apa? Tadi sebetulnya ketika pemutaran yang kedua, kamu harus memperhatikan ketika chefnya itu mengucapkan materials apa saja, bahan-bahannya, kamu perhatikan hitung ada berapa, apakah betul ada 8? Enggak bu, menurut saya cuma ada 5, berarti jawabannya false. Paham? Sudah selesai? Sudah selesai? Ketua kelompok, silahkan kamu membandingkan jawabanmu dengan kelompok lain. Misalnya kelompok 1 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 5, atau pokoknya berputar. Membandingkan jawaban. Punyamu bagaimana, punya kelompok temanmu bagaimana, kemudian nanti kamu tuliskan kesalahanmu. Menurut kamu kelompok 1 salah nomor 2 misalnya, harusnya nggak seperti itu. Nah gitu loh. Chef, name is Robert. Paul. We want to make scrambled egg. Paul. There are 8 materials in the ingredients. So, we need liters plus the equipment. True. Procedure text. Apa itu procedure text? Lihat di slide berikut. Procedure text is a piece of text that gives us instruction for doing something. Oke? Setelah memperhatikan video yang 2 kali saya putar tadi, apakah ada yang tahu ada berapa bagian dari sebuah procedure text? Saya Bu. 1 tujuan, 2 materi, 3 langkah-langkah. Bahwa procedure text adalah
Oke, untuk PR silahkan cari atau buat sebuah text procedure sederhana yang kamu bisa. Contohnya bagaimana cara membuat teh, pakainya teh celup. Bagaimana cara membuat mie goreng, kamu bisa baca di kemasannya. Paham? Attention please. Okay, thank you very much for your attention and don't forget do your homework well. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Umam selaku fasilitator saya, dan yang telah hadir di sini yaitu Bu Erna selaku pengajar praktek saya yang nantinya akan menjadi pengamat pada kegiatan hari ini. Selamat pagi Bu Erna. Selamat pagi Bu Lena. Selamat pagi Ibu. Pada kali ini saya akan mempraktekkan kucing untuk supervisi akademik pada tahapan pasca observasi bersama rekan saya, Bu Rini. Bagaimana Bu Rini kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah ini Bu Rini, kita kemarin telah melakukan kegiatan observasi pada pembelajaran di kelasnya Bu Rini ya. Nah hari ini kita ngobrol-ngobrol santai nih Bu Rini tentang hasil daripada kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung kemarin pada sesi pasca observasi ini. Nah, Bu Rini, kira-kira dari obrolan kita kali ini apa ya yang ingin diharapkan didapatkan dari obrolan kita hari ini, Bu Rini? Obrolan yang kali ini saya ingin ada masukan, entah itu kritik, saran ataupun reward atas apa yang sudah saya lakukan selama praktek kemarin Bu Lina. Oh, gitu. Jadi ingin mendapatkan masukan, motivasi mungkin ya, betul. atau juga sedikit apa Ujian. ya? Reward itu kan bisa Reward, ujian. ya, ujian gitu ini. Baik. Saya ingin tahu nih Bu Rini, bagaimana sih perasaannya Bu Rini kemarin ketika Bu Rini melakukan pembelajaran yang telah dilakukan observasi kemarin? Alhamdulillah lega Bu Lina karena berjalan dengan skenario saya. Oh, Berjalan sesuai dengan skenario yang sudah saya buat. Kemarin itu di tahap pra observasi Bu Rini menyampaikan ingin memperbaiki pembelajaran di kelas yang telah diobservasi kemarin dengan beberapa macam strategi yang telah Bu Rini siapkan ya. Kira-kira apakah itu sudah terlaksana kemarin Bu Rini? Menurut saya sudah Bu. Sudah gitu ya? Iya, menurut saya sudah karena sudah saya sudah saya rinci, kemudian apa yang saya lakukan itu insya Allah sudah. Baik Bu Rini. Kira-kira apakah kemarin tujuan pembelajaran itu sudah tercapai sesuai target yang ada di RPP yang telah Bu Rini tuliskan di RPP? Apakah waktu pembelajaran itu kira-kira menurut Bu Rini apakah sudah mencapai tujuan pembelajaran itu anak? Kalau dari tujuan pembelajarannya sudah 85% itu sudah tercapai. Untuk yang 15%-nya karena memang kita ada banyak ada kelas inklusi dan lain-lain, ada beberapa anak yang lambat belajar, jadi ya seperti itu ya. Jadi menurut Bu Rini sudah sekitar 85%-an. Iya, 85% itu berhasil ya Bu Rini ya, sesuai dengan yang Bu Rini tuliskan di RPP-nya Bu Rini. Yang tidak itu karena ada beberapa anak memang di sekolah kita termasuk sekolah inklusi, jadi ada beberapa anak yang memang tidak bisa memenuhi target itu. Tapi itu tidak apa-apa Bu Rini ya, karena mereka memang bukan untuk mencapai materi, tetapi mereka memang belajar bersosial ya Bu Rini. Nah, oke.
karena tujuan pembelajaran itu telah selesai Bu Rini, telah tercapai, mari sekarang kita identifikasi bersama nih Bu Rini. Kira-kira ketika pembelajaran kemarin ini apa yang menurut Bu Rini itu sudah baik dan perlu dipertahankan, atau juga ada yang masih kurang dan perlu perbaikan. Coba Bu Rini ceritakan kali ini untuk Bu Rini. Berdasarkan yang sudah saya lakukan kemarin dengan diobservasi oleh Brina, yang sudah tercapai itu, yang sudah saya sedikit puas adalah pemodelan. Jadi ternyata memang anak-anak itu kalau diberi video sesuatu yang lain, mereka tuh akan tertarik, tertantang, iya betul. Jadi memahami. Iya, jadi tidak hanya keterangan saya saja, tapi begitu lihat video ada stepnya, ternyata benar kok yang dibilang Bu Guru tuh seperti ini mereka, oh ya paham, gitu. Sekarang itu. Nah, kekurangannya saya terus terang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu kayaknya saya kurang puas. Kayaknya ternyata apa yang saya lakukan belum seperti bayangan saya. Oh, begitu. Iya, jadi kan ada anak yang di bawah low, ada yang medium, ada yang high. Kalau yang high nggak masalah, mereka tertantang selesai cepet. Jalan-jalan takutnya mereka bosan. Kalau yang medium kan mereka bisa bukan dengan santai tapi serius, benar-benar mengerjakan. Yang low ini Bu yang saya bilang tadi, saya harus gimana gitu loh. Apakah memang harus membuat beberapa materi dengan materi yang sama, tapi maksudnya gini, teks yang sama tapi materinya berbeda. Apa harus begitu? Ya, baik Bu Rini. Jadi Bu Rini ini merasa kurang pada pembelajaran berdiferensiasinya ya. Jadi yang diharapkan nanti Bu Rini bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu yang benar sesuai tahapan dari perencanaan, proses dan penilaiannya itu tahapan di pembelajaran berdiferensiasi ini bisa diterapkan dengan benar. Iya betul. Nah, untuk kegiatan itu, untuk perbaikan kekurangan-kekurangan itu, tentunya kita kan harus melakukan pengembangan diri ya Bu Rini. Tanpa pengembangan diri kan tidak akan ada ilmu yang masuk, tidak akan ada tambahan ilmu, tidak akan bisa menerapkan yang benar itu bagaimana ya. Jadi harus melakukan pengembangan diri. Nah, kira-kira strategi pengembangan diri apa nih yang akan Bu Rini terapkan untuk memperbaiki kekurangannya tadi? Yang jelas dengan adanya platform Merdeka Mengajar itu sangat terbantu Bu Lina. Jadi pasti itu yang akan saya lakukan pertama. Tapi mungkin tidak dalam waktu dekat ini karena ini masih semester 2 awal-awal, jadi masih gimana gitu. Jadi nanti sambil masih mempelajari. Yang jelas itu mengerjakan latihan pelatihan mandiri yang di PMM itu, kemudian dengan teman sejawat saling sharing bagaimana enaknya gimana ya, nah seperti itu, perbaikannya bagaimana ya. Nah kemudian yang terakhir itu MGMP, karena MGMP kan belum minggu sekali ya, dan mereka punya kesibukan sendiri-sendiri, jadi MGMP yang terakhir. Yang jelas yang 24 jam itu kan yang di PMM itu pelatihan mandiri gitu. Nah, iya, saya sudah berusaha untuk mengerjakan beberapa, tapi yang berdiferensiasi saya belum berhasil. Baik Bu Rini, jadi ada 3 strategi ini yang akan Bu Rini terapkan ya. Yang pertama, Bu Rini akan mengakses pelatihan mandiri yang ada di PMM, terutama mungkin kalau ada kayak semacam pelatihan atau workshop tentang pembelajaran berdiferensiasi. Lalu yang kedua akan bekerja sama dengan rekan sejawat di sekolah ini tentunya ya. Dan yang ketiga akan tetap mengikuti MGMP Bahasa Inggris untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran terutama pada materi-materi bahasa Inggris itu. Nah, kira-kira
Bu Rini ini kapan ya akan mulai melakukan ini? Dan mungkin ada target waktu. Target waktu saya setidak-tidaknya nanti di tahun ajaran depan saya sudah bisa lebih baik. Maksud saya ini kan masih semester 2 Bu Lina ya, Iya. jadi saya melakukan yang di sini dulu, Iya. sambil mempersiapkan yang ke depan saya sambil belajar, gitu, memperbaiki yang sudah lalu kan, ya ini pada mungkin 6 bulan ke depan, Oh, iya. 5 bulan ke depan ini. 5 sampai 6 bulan Iya, depan ya iya, targetnya. iya. Nah, tentunya untuk melakukan semua itu Bu Rini sudah merencanakan dengan begitu baik tadi ya, tahapan demi tahapan yang sudah direncanakan Bu Rini. Ya, sebaiknya ada catatan kecil biar Bu Rini nanti tidak lupa terhadap Iya. rencana Iya. target yang akan dilakukan oleh Bu Iya. Rini untuk pengembangan dirinya. Iya. Dan selain itu juga segera dilaksanakan atau diimplementasikan biar tidak lupa. Iya, gitu, Bu Rini. betul ya Bu Lina. Kira-kira nanti Bu Rini butuh dukungan enggak atau motivasi dari siapa nih biar Bu Rini continue dalam melaksanakan rencananya, tidak terputus di tengah jalan? Jelas butuh dukungan dari teman sejawat, dari Bu Lina sebagai kurikulum, dari kepala sekolah, dari teman-teman yang teman-teman yang mendukung lah, bagaimana mendukung supaya pembelajaran itu menarik dan menyenangkan tapi tidak membebani. Gitu Bu Rini. Iya. Baik Bu Rini, saya pasti akan mendukung Bu Rini nih, akan memotivasi Bu Rini agar Bu Rini tetap terus melakukan pengembangan diri. Tentunya hal ini akan berdampak pada perbaikan pembelajaran di mata pelajarannya Bu Rini dan pada umumnya di SMP Negeri 3 ini, sehingga anak-anak bisa menerima materi, bisa memahami materi dengan mudah dan bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kemampuan mereka dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Bu Rini dari obrolan kita kali ini ada yang masih mengganjal yang belum disampaikan oleh Bu Rini, monggo disampaikan. Sebaiknya observasi Bu Lina itu dilakukan secara periode. Oh begitu ya. Dan mungkin tidak hanya dari kepala sekolah tapi yang dengan sebagai kurikulum atau dari teman-teman penilai PKD, ya seperti ini. Jadi kita dapat masukan. Oh begitu. Jadi ini juga dapat masukan dari tidak hanya sekali-kali saja, misalnya dalam satu semester tapi beberapa kali. Iya, kemudian review pembelajaran, mungkin ada workshop atau pertemuan di teman-teman review pembelajaran mungkin yang digunakan jadi kan PMN utamanya kelas 7. Jadi bahasa Inggris gimana, bahasa Indonesia gimana, gitu. Ada masukan gitu. Baik sekali, Bu Rini punya rencana-rencana yang cukup matang ke depannya untuk mengembangkan diri, untuk memperbaiki proses pembelajaran sehingga pembelajaran di SMP Negeri 3 ini bisa lebih baik ke depannya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya, atas obrolan kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Demikian tadi praktek coaching supervisi akademik pada tahapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Bu Rini dan juga kepada pengajar praktek saya yaitu Bu Ernawati yang selaku menjadi pengamat pada kegiatan pasca observasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.